Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan iktikaf kita malam ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di masjid ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga Firdaus a'lanya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini insya Allah kita ingin lebih dekat lagi dengan sosok sahabat Rasulullah SAW yang Masya Allah tabarakallah mendapatkan gelar disebutnya Al-Kamil. Iya. Kenapa dikatakan Al-Kamil? Kamil itu disebutnya itu pada waktu itu penghormatan. Kalau ada orang sulit menemukan kekurangannya, maka disebutlah ini orang sempurna. Ini orang kamil. Gitu gambarannya. Karena apa? Karena dilihat daripada orang ini, dari segi postur tubuh ganteng, dari kecerdasan cerdas, pintar. Bukan hanya sekedar itu, dari kekayaan kaya, dari keagungan keturunan juga keturunan hebat, bangsawan. Lalu kalau lihat dari jabatan, jabatan tinggi. Kenapa? Karena mewarisi daripada jabatan, kepintaran, kehebatan, kekayaan, kewibawaan dari bapaknya. Nama bapaknya adalah Al-Hudhair. Hudhair ini adalah pimpinan yang ada di kota Madinah saat itu, namanya Yathrib. Seperti yang kita ketahui, di Madinah ini ada dua kabilah yang tinggal yang namanya Aus dan Khazraj. Walaupun di situ ada 3 kabilah Yahudi, tapi simpan dulu itu. Yahudi ada Qainuqa, ada Nudzair, ada Quraidah, simpan itu. Iya. Tapi di luar bangsa Yahudi ada 2 penghuni di kota Madinah, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini punten 2 kabilah yang ada di kota Madinah yang namanya dulu apa? Yathrib. Itu dari dulu subhanallah bertikai ataupun bersengketa, akhirnya terjadilah satu peperangan yang sangat terkenal, meledaknya gitulah. Pertikaian, ternyata akhirnya Aus dan Khazraj jadilah terjadi pertempuran yang paling dahsyat. Namanya disebutkan Yaumul Bu'ats, hari Bu'ats. Apa yang terjadi hari Bu'ats ini? Perang antara Aus dan Khazraj. Peperangan ini banyak menimbulkan korban. Yang paling unik, iya, peperangan ini banyak menimbulkan korban, yang paling banyak justru para pimpinan-pimpinan mereka. Para pimpinan Aus banyak yang korban, banyak yang mati. Para pimpinan Khazraj banyak yang mati. Justru yang paling banyak pimpinannya yang mati. Termasuk yang meninggal, yang mati, yang wafat ataupun yang gugur di medan perang itu adalah Al-Hudhair. Hudhair ini salah satu pimpinan dari kaum Aus. Nomor 1, gagah, pintar, berani, tapi dalam pertempuran itu gugur. Begitu gugur, maka jatuhlah kepemimpinan kepada putranya yang dicintainya, yang dibanggakannya. Namanya putranya adalah Usaid.
Inilah yang akan kita pelajari. Maka Usaid ibnul Hudair. Usaid putranya Hudair. Hudair pimpinan dari bangsa Aus. Hudair ini. Nggak ada orang yang tidak kenal dengan Hudair ini. Kegagahannya, kekuatannya, kecerdasannya. Dan subhanallah, apa yang didapatkan oleh Hudair, plek, jatuh kepada Usaid. Kepintarannya, kecerdasannya, kewibawaannya, bahkan ada lebihnya, kelembutannya. Ada Usaid ini. Iya. Kecerdasan, kelembutan, kepintaran, ini terjadi kepada Usaid. Maka kalau dilihat, setelah banyak gugur dari kedua pimpinan Khazraj dan Aus, maka boleh dikatakan perdamaian terjadi. Ada yang unik. Kalau para ulama ahli sirah mengatakan, Madinah saat itu Aus dan Khazraj itu kan nantinya jadi Ansor kan? Jadi Ansor nantinya kan? Seakan-akan Allah ingin membersihkan pimpinan-pimpinan yang arogan, pimpinan-pimpinan yang ego, pemimpin yang punten, sombong, dihabiskan dulu sebelum datang Rasulullah. Jadi, sebelum Rasulullah datang, Madinah itu tidak ada pimpinan-pimpinan yang sombong, pimpinan-pimpinan yang licik, pimpinan-pimpinan yang punten, istilahnya apa, dengan mengatakan arogan, pimpinan yang dalam katakan egoisnya ada, tidak ada. Semua sudah mati saat perang Bu'ats. Cuman satu yang disisakan. Satu yang disisakan di antara pimpinan mereka apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah itu satu tuh. Allah sisakan satu. Satu aja yang masih hidup, ngacak-ngacak. Apalagi kalau saat itu hidup semua pimpinan-pimpinan yang berandalan gitu. Iya, pada waktu itu. Jadi, kalau para ulama mengatakan adanya perang Bu'ats ini menghancurkan, menumbangkan semua pimpinan-pimpinan yang ada di Yathrib pada waktu itu namanya, agar kedatangan Rasulullah tidak ada pimpinan yang tidak baik. Maka, seakan-akan untuk mendatangkan Rasulullah ke kota Madinah, tidak ada pimpinan yang tidak baik. Itu gambarannya. Ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu dari kaum Khazraj. Iya. Satu itu dari menjadi kepalanya orang munafik. Dan subhanallah, bagaimana caranya? Rasulullah SAW melihat orang munafik ini, ketuanya, iya, dan memfitnah Rasulullah, memfitnah keluarga Rasulullah, mengadu dombakan Aus dan Ansor dan Muhajirin, mencoba lagi mengadu dombakan Aus dan Khazraj, mengadu dombakan Ansor dan Muhajirin, selalu, padahal cuma satu orang. Hanya satu orang. Padahal anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul muslim, taat. Sampai anaknya mengatakan, "Ya Rasulullah, jika engkau memerintahkan seseorang untuk membunuh ayahku, ya, maka jangan perintahkan orang lain. Perintahkan kepadaku untuk membunuh ayahku." Kenapa? Karena jika engkau perintahkan kepada orang lain, takutnya aku dendam kepada siapa yang telah membunuh ayahku. Karena walau bagaimanapun aku mencintai ayahku. Namun, jika engkau perintahkan aku untuk membunuh ayahku, maka tidak akan pernah ada dendam di hatiku untuk siapapun. Ya Rasulullah, jika engkau ada perintah untuk membunuh ayahku, perintahkan aku. Kenapa? Anaknya saja tahu. Kalau yang namanya bapaknya itu ketua munafik, anaknya saja tahu. Nah itu yang disisakan oleh Allah di dalam perang Bu'ats. Ya, pimpinan-pimpinan yang seperti Abdullah bin Ubay bin Salul itu banyak di Aus dan Khazraj. Namun saat perang Bu'ats mati. Tumbang pada mati. Yang tersisa itu adalah calon-calon pemimpin yang cemerlang, yang berakhlak baik, yang punya keinginan mencapai ataupun perdamaian. Maka benar. Akhirnya generasi selanjutnya daripada generasi sebelumnya berpikir, ini ngapain kita perang ya? Ketemulah dari Aus pimpinannya yang disebut Usaid ibn Hudair. Ya, lalu Usaid bin Hudair bareng dengan salah satu pimpinan dari Aus juga namanya adalah Sa'ad bin Mu'adz.
Lalu dari Khazraj terkenal juga Sa'ad bin Ubadah. Itu orang-orang para sahabat semua. Jadi ketika ngobrol, ngapain kita perang ya? Buat apa kita perang ya? Sebetulnya permasalahan dulu antara Aus dan Khazraj nggak besar-besar amat kalau memang tidak ada yang membakar, tidak ada yang membesarkan. Ada peranan penting dalam mengadu dombakan Aus dan Khazraj. Ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Qainuqa, Nadir, Quraidah itu mengadu dombakan bagaimana terjadi antara Aus dan Khazraj agar terjadi peperangan. Walau bagaimanapun mereka punya peranan penting untuk mengadu dombakan. Sadar mereka, iya ya, ngapain kita peperangan? Maka punten boleh dikatakan gencatan senjata lah. Boleh dikatakan damailah. Jadi sebelum Rasulullah tiba ke kota Madinah, di kota Madinah sudah ada perdamaian antara Aus dan Khazraj. Hanya tinggal satu yang jadi permasalahan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti kita lihat. Karena apa? Karena ya nama Madinah tidak akan pernah lepas dengan nama itu. Seperti halnya Madinah tidak akan pernah lepas dengan pendakwah pertama kali yang dikirim oleh Rasulullah. Siapa? Mus'ab bin Umair. Saya harap teman-teman semuanya bisa mengecek kembali di YouTube-nya Masjid MRBJ ini tentang Mus'ab bin Umair untuk lebih lengkap. Iya, bagaimana kisah tentang Mus'ab bin Umair. Tapi sekarang kita nyantol ke Mus'ab bin Umair. Karena apa? Karena Mus'ab bin Umair punten diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Duta pertama kali. Sekali lagi kita pernah menyampaikan tentang Mus'ab bin Umair. Datang Mus'ab bin Umair ke kota Madinah untuk menyampaikan tentang syariat Islam. Lalu di mana tinggalnya? Tinggalnya di seseorang yang juga memiliki kedudukan di kota Madinah. Namanya adalah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah sudah muslim ketika dalam pembaiat yang pertama, baiat Aqabah yang pertama. Datanglah As'ad bin Zurarah lalu membawa yang namanya Mus'ab bin Umair. Tinggallah Mus'ab bin Umair di rumahnya As'ad bin Zurarah. Lalu tiap pagi yang namanya As'ad bin Zurarah membawa Mus'ab bin Umair, dikenalkan dengan seseorang untuk menyampaikan dakwah, rumah ke rumah, mungkin gang ke gang, kebun ke kebun, perkumpulan ke perkumpulan, pasar ke pasar, kios ke kios. Itu dibawa sama siapa? Dibawa oleh As'ad bin Zurarah. Ini subhanallah, pendakwah yang pertama kali ke kota Madinah, Mus'ab bin Umair. Kadang-kadang kita suka lupa. Apa lupanya? Ke Madinah, ya ke Madinah. Tapi lupa orang yang pertama kali berdakwah di kota Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Yang makamnya ada di mana? Di Uhud. Karena gugur di medan pertempuran di Uhud. Mus'ab bin Umair. Ya. Apa? Mus'ab bin Umair dengan dakwahnya. Kenapa Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair? Karena memang punya kelebihannya. Iya. Lihat saja dulu ataupun cek lagi tentang Mus'ab bin Umair. Namun Mus'ab bin Umair berjalan terus dakwah. Apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sampai menyebar di kota Madinah secara diam-diam. Apa penyebarannya? Ada orang dari Mekah menyebarkan agama baru, dibawa-bawa sama As'ad bin Zurarah, dan dia datang ke kebun, ke para petani yang sedang bertani, dia datang ke tempat-tempat di pasar, dia datang ke perkumpulan, katanya dia menyatakan apa? Ibadah hanya kepada Allah saja. Iya, karena ada orang yang mendapatkan wahyu dari langit namanya Muhammad, iya, dan Nabi Muhammad itu nabi baru yang datang. Itu menyebar di kota Madinah. Makin lama, ini berita ini makin viral. Makin banyak. Akhirnya langsung sampai kepada pimpinan Aus. Siapa pimpinan Aus? Dua tadi. Siapa? Usaid bin Hudayr. Dan satunya lagi adalah siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz dengan mengatakan, Usaid, coba saya ingin tahu, adakah yang bisa dipercaya tentang kabar ini? Ada. Siapa? Dipanggil Ka'ab bin Harith.
Ka'ab bin Harith ini boleh dikatakan sebagai mata-mata lah gitu ya. Setiap yang namanya As'ad bin Zararah bersama dengan Mus'ab bin Umair sedang menyampaikan apa yang ada, dilihatin, didengerin apa yang diucapkan. Akhirnya memberikan kabar. Wahai Usaid, wahai Sa'ad, saya dapat info. Apa? Dua orang yang selalu kemana-mana itu adalah menyampaikan agama baru, yang perintahnya hanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena apa? Karena ceritanya melalui bimbingan wahyu dari langit, melalui seorang nabi namanya Muhammad adanya di kota Mekah. Itu yang kami tahu. Tapi selebihnya saya tidak tahu. Lalu mengatakan, menurut kami, kata Sa'ad bin Mu'ad, bahaya kalau tidak dihentikan. Tapi saya tidak mau berantem ribut dengan apa? Sepupu saya. Kenapa? Karena As'ad bin Zararah ini adalah anak dari bibi saya. Maka saya nggak mungkin ribut dengan sepupu. Kenapa? Kalau saya ribut dengan sepupu nggak enak. Maka saya minta engkau, wahai Usaid, datang hentikan yang namanya Mus'ab bin Umair. Jadi diutus. Baik. Dan ingat, kalau sempat dia melawan, kalau dia ngajak duel, kamu berani? Kata Usaid, siapa yang gak berani? Saya, panglima. Saya, ahli dalam perang. Apa yang kau inginkan? Saya menggunakan punten. Andalan dia kalau dalam berperang menggunakan tombak. Saya ambil tombak saya. Berarti kalau yang namanya Usaid sudah membawa tombak, itu menunjukkan keseriusan. Serius untuk apa? Hatta walaupun sampai mati, sampai titik darah penghabisan, siap. Untuk menghentikan dakwahnya siapa? Mus'ab. Dibawa tombaknya, jalan. Ketika di satu tempat sedang berbicara, siapa yang sedang berbicara ini? Subhanallah, yang sedang berbicara ini adalah Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zararah. Ketika berbicara, santai berbicara, ngobrol berbicara, tiba-tiba kelihatan yang namanya Usaid bin Hudayr dengan gagah. Kakinya, suaranya begitu keras, tak, 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 tak. Karena apa? Karena penuh dengan kemarahan. Tombaknya sudah diangkat demikian. Lalu dia dengan mengatakan, langsung saya percepat terjemahannya dengan tegas mengatakan, kalian berdua, apa yang telah disebarkan untuk memperpecah belah yang ada di tempat kami? Ingat, berhenti dari apa ocehanmu atau keluar dari tempat ini. Kata siapa itu? Usaid. Langsung ngegas, langsung marah, langsung kencang suaranya. Mengatakan, ucapkannya, ma'fa'altuma, apa yang kalian lakukan kepada saudara-saudara kami. Kalian memecah-mecahnya, kalian telah mengadu dombakannya. Pergi kalian dari sini, atau kita duel, atau kita perang. Allahu Akbar. Sebelum Mus'ab bin Umair berbicara, saat Usaid bin Hudayr datang, yang namanya As'ad bin Zararah sudah bilang, Usaid, dikatakan Mus'ab, itu Usaid bin Hudayr adalah pimpinan daripada Aus. Hati-hati dengannya. Cerdas, pintar, mendapatkan julukannya Al-Kamil. Karena apa? Karena pada waktu itu punten, salah satu kelebihan daripada Usaid, kecerdasan dalam membaca, kecerdasan dalam menghafal, kecerdasan dalam menelaah susunan kata, itu ahlinya. Ahli syair, luar biasa. Syair yang sangat indah, dadakan syairnya. Subhanallah. Apa yang terjadi? Hati-hati. Dia cerdas, pintar, dan ada satu hal yang perlu kamu tahu. Tapi dia baiknya luar biasa. Lalu Mus'ab ketika ditegur dengan keras mengatakan, apa yang kalian lakukan berdua? Memecah belahkan? Jika engkau tidak menghentikan perkataanmu,
Kita siap untuk duel? Atau kalian pergi kalau tidak berani? Ucapan indah Mus'ab bin Umair. Lihat, karena seorang da'i yang Masya Allah, tabarakallah, bukan hanya ilmunya, bukan hanya susunan kata yang bagus, tapi akhlaknya yang mulia. Tidak mungkin Rasulullah memilih Mus'ab bin Umair sebagai utusan untuk berdakwah ke kota Madinah kalau tidak memiliki akhlak yang indah. Karena dakwah yang paling sulit itu adalah dengan akhlak. Ya, bilhal, paling sulit itu dengan akhlak yang mulia. Berhasilnya Rasulullah dalam dakwah banyak membuktikan karena akhlaknya. Akhlak yang pertama, sampai Rasulullah mengatakan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Kalau yang pintarnya banyak, yang hafalnya banyak, yang pandai mengatur kata-kata bagus banyak, tapi yang berakhlak itu yang susah. Akhlak dalam menyampaikan, akhlak dalam berdebat, akhlak dalam Masya Allah kesehari-hariannya, itu akhlak luar biasa, akhlak. Maka dengan mengatakan ini sangat masyhur sekali, apa yang diucapkannya? Kata siapa? Subhanallah, yang diucapkan oleh Mus'ab bin Umair kepada siapa? Kepada Usaid. Langsung dia mengatakan, wahai Usaid bin Hudayr, bagaimana kalau duduk sebentar, isma' minni, dengarkan apa yang akan aku sampaikan. Jika engkau cocok, lanjutkan untuk mendengar. Jika tidak cocok, maka aku akan berhenti dan aku akan pergi. Lihat kata-katanya. Orang yang luar biasa. Bolehkah engkau duduk sejenak? Dengarkan apa yang ingin aku sampaikan. Jika cocok, kita teruskan. Jika tidak suka, maka aku akan berhenti dan bisa jadi aku pergi. Cerdas. Usaid mengatakan, adil, bagus. Apa salahnya saya dengar dulu? Karena apa? Udah ada perjanjian. Dengan mengatakan, oh adil, bagus, oke, sepakat. Bagus, sepakat. Duduk. Silahkan. Jawaban yang sangat indah. Kata Usaid ibn Hudayr, ini adil, baik, silahkan. Dua-duanya kan orang cerdas, orang pintar, dan tidak mengedepankan keakuannya itu siapa. Khususnya di sini sebagai tuan rumahnya Usaid bin Hudayr, silahkan. Mus'ab bin Umair membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal surat Al-Baqarah. Iya, awal-awal dari surat Al-Baqarah. Ada yang terbang? Enggak, bukan ya. Dari surat Al-Baqarah. Iya. Apa kata-katanya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dilanjutkan. Usaid bin Hudayr faham terhadap kata-kata, faham terhadap susunan. Apa kata Usaid bin Hudayr? Mengatakan, bagus, aku suka dengan kata-kata itu. Apa ini sebenarnya? Ini firman Allah. Firman Allah. Allah yang selalu diucapkan oleh orang-orang Yahudi itu. Iya. Dan kami mengesakannya. Kata Usaid bin Hudayr mengatakan, bagaimana caranya agar aku bisa mengikuti apa yang telah kau ikuti, yakni agama Muhammad? Gampang. Kata Mus'ab bin Umair, mandi. Setelah itu katakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah. Mandi sejenak, karena di situ tempat rumahnya juga dekat dengan rumahnya As'ad bin Zararah. Mandi. Setelah mandi, langsung datang, katakan, bimbing dengan mata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu mengatakan dua kalimat syahadat, ketenangan dalam hatinya merubah warna daripada kehidupan. Seakan-akan ketika mengatakan dua kalimat syahadat, selesai, kayak hatinya tuh plong, terbebas dari belenggu apa yang ada. Pikirannya kayak langsung fokus. Semuanya, cahaya aura daripada wajahnya berubah. Itulah yang disebut dengan cahaya iman. Nggak mumet wajahnya itu. Ketika mengatakan dua kalimat syahadat, langsung terasa, Masya Allah, dirinya merasakan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan. Senyumannya luar biasa. Lalu dengan mengatakan,
kalian berdua tunggu di sini. Kenapa? Saya akan datangkan satu lagi pimpinan. Namanya adalah siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Apabila Sa'ad bin Mu'adz juga ikut dalam agama ini, agamaku, maka saya yakin kamu tidak perlu datang ke kebun, datang ke mana itu? Ke jongko-jongko, ke kios-kios, ke gang-gang untuk berdakwah. Cukup Islamkan Sa'ad bin Mu'adz, maka semua Madinah akan Islam. Cukup itunya saja. Kalau mau punten matiin listrik, mati dah satu-satu, cetrek-cetrek, cukup dari mananya itu? Mungkin dari PLN-nya, jepret, mati semuanya gitu ya. Jadi, tapi ini kebalikannya, dihidupkannya, cukup dari pusatnya, truk, nyala semuanya. Jadi nggak perlu lagi capek, dakwah ke sini, dakwah ke sini, dakwah ke sini, nggak perlu capek-capek. Apa? Datangi saja ini. Siapa? Subhanallah, yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Datang. Begitu datang, kan lagi nunggu nih. Bayangannya Sa'ad bin Mu'adz, bayangannya apa? Yang namanya Mus'ab bin Umair. Udah habis namanya Mus'ab bin Umair, pantas ada ini. Ya. Dengan mengatakan yang namanya Mus'ab bin Umair, ada apa? Pasti sekarang ini, ataupun sudah kapok, sudah dibentak, sudah diusir, ataupun wah udah segala macam pikirannya. Nunggu aja, tiba-tiba datang. Ngelihat wajahnya, loh, kok lain? Kok wajahnya sumringah sekali? Wajahnya tuh cahayanya tuh bagus gitu, indah. Aneh, ada apa ini? Ditanya dengan mengatakan ucapannya, wahai Usaid, kau telah membunuhnya? Enggak. Kau telah membentaknya? Enggak. Kau telah mengusirnya? Enggak. Terus apa? Aku telah mendengarkan kata-katanya. Terus apa? Kamu dengar sendiri aja. Jadi kamu belum melaksanakan apa yang aku inginkan? Enggak. Kenapa? Kamu datang saja dengar sendiri. Marah. Siapa? Sa'ad bin Mu'adz sambil mengatakan, sini tombaknya. Ambil tombaknya. Sambil mengatakan, lam taf'al ma urid. Kamu belum melaksanakan apa yang aku inginkan. Jalan. Kata Usaid mengatakan, nonton, lihat apa yang terjadi. Karena apa? Karena yang namanya Usaid ibn Hudayr sudah yakin yang namanya Sa'ad bin Mu'adz itu pasti akan kena. Maksud kena itu apa? Akan ternyuh hatinya dengan ayat Quran. Karena apa? Satu apa namanya ya? Satu level lah gitu ya. Karena apa? Udah tahu banget karakter sahabatnya itu. Makanya punten, kalau dikatakan jika ingin tahu seseorang, jangan tanya orang itu, lihat aja temannya kayak apa. Fas'al qarini, tanya aja temannya. Jadi kalau mau lihat sekarang gampang lah, kalau sekarang ingin tahu mah lihat saja. Kalau pengen tahu nih orang ini kayak apa, lihat IG-nya sekarang, lihat aja siapa yang di follow-nya. Ketahuan itu kan. Kalau yang di follow-nya pemain bola semuanya, ini mah bola semua. Yang di follow-nya misalnya asatid semuanya, berarti dia mah ustad-ustad semuanya. Ternyata itu akun yang kedua ya. Akun pertamanya bukan yang itu, namanya palsu ya. Astagfirullah punten ya. Namun yang jelas yang ingin saya sampaikan, ketahuan ini sama siapa dengan sahabatnya. Maka yang namanya Usaid bin Hudayr hanya tinggal lihat. Allahu Akbar, begitu datang dengan mengatakan, apa yang kamu lakukan berdua di sini? Apa yang telah kau lakukan kepada kaumku, kepada Aus ini? Apa yang terjadi? Jawabannya, kata-kata yang sama. Wahai Sa'ad bin Mu'adz, berkenankah mendengar kata-kata yang ini aku sampaikan? Jika cocok, lanjut dengarkan. Jika tidak, subhanallah, aku akan berhenti. Dan bisa jadi aku akan tinggalkan tempat ini. Sama jawabannya. Cukup adil keinginanmu. Ayo silahkan. Apa? Sama membaca ayat. Beberapa ulama persis membacanya ada suratul Baqarah di awal. Tanpa ragu mengatakan, cukup. Aku tertarik dengan agama ini. Saya yakin pasti ini bukan perkataan manusia. Itu ya yang dibawa dari langit kepada Muhammad itu, Rasulullah. Iya. Bagaimana caranya untuk ikut? Mandi, katakan 2 kalimat syahadat. Subhanallah, kata Usaid mengatakan ucapannya. Udah dengar? Mandi dulu. Mandi dulu. Setelah mandi baru datang, selesai mengatakan 2 kalimat syahadat. Setelah itu langsung masuk berkumpul 4 orang di rumahnya As'ad bin Jararah.
Setelah berkumpul mengatakan, apa yang ingin kau katakan kepada Ansor ini, kepada Aus ini? Dua orang ini langsung, tenang. Aku akan kumpulkan yang namanya Aus ini di Madinah. Berdirilah dua orang ini, pimpinannya. Di situ ada Usaid bin Hudhair. Dengan mengatakan, ayuhan nas, kalian yang ada di sini semuanya. Gagah sekali dua orang ini. Wajhi ala wajhikum haram. Mulai hari ini wajahku haram dilihat oleh kalian. Subhanallah. Kalami li kalamikum haram. Kata-kataku sekarang haram untuk kata-katamu. Maksudnya apa? Kalian gak boleh bicara denganku. Kalian gak boleh berhadapan denganku. Bingung, tiba-tiba kok begini? Aku gak boleh jumpa dengan dia. Kata pimpinannya kan, kamu haram jumpa denganku. Kalian haram berbicara denganku. Kenapa? Sebelum kalian menyatakan dua kalimat syahadat, menyatakan kalau Muhammad itu adalah utusan Allah. Katakan dua kalimat syahadat. Subhanallah. Terdiam sejenak. Langsung dibalas oleh Usaid bin Hudhair. Karena ada jago syairnya itu. Kata-katanya indah. Dengan mengatakan, ucapannya, Masya Allah. Dengar dulu sebelum kalian jawab. Diangkat pikirannya. Menurut kalian, iya, Sa'ad bin Mu'adz ini baik apa tidak? Baik. Menurut kalian, ada orang yang terhebat selain Sa'ad bin Mu'adz? Nggak ada. Ada orang yang lebih ditaati oleh kalian di sini selain Sa'ad bin Mu'adz? Tidak ada. Sa'ad ngajak kalian untuk Islam. Jawab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah. Ada beberapa riwayat mengatakan lain. Kalian tahu siapa Sa'ad bin Mu'adz? Usaid ini katakan, iya kami tahu. Siapa dia? Sayyiduna. Dia adalah Tuhan kami. Alimuna. Dia adalah orang yang paling alim di antara kami. Dengarkan, Sa'ad ingin membicarakan kepada kalian sesuatu yang penting. Tiba-tiba Sa'ad mengatakan, ingat, wajahku haram untuk berjumpa denganmu. Bicaraku haram ketika berbicara denganmu. Kenapa Sa'ad? Sebelum kamu mengatakan dua kalimat syahadat, semuanya mengatakan dua kalimat syahadat. Islamlah Aus ini. Subhanallah. Ini awal mulanya karena siapa? Usaid bin Hudhair. Diajak, dengarkan. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Maka datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, disambut dengan kegembiraan, disambut dengan kebahagiaan. Usaid bin Hudhair. Saya percepat. Usaid bin Hudhair, Masya Allah, Rasulullah sangat senang sekali dengan Usaid bin Hudhair sampai mengatakan, Ni'mar rajulul Usaid bin Hudhair. Kalau dalam kalau bahasa Arab, ni'mar rajul itu sebaik-baik, sehebat-hebat, sekeren-keren. Pokoknya susah engkau menemukan kekurangan dari orang ini. Rasulullah itu yang mengatakan, ni'mar rajulul Usaid bin Hudhair. Sehebat-hebat laki-laki, begitu hebatnya laki-laki ini namanya Usaid bin Hudhair. Kalau jadi seorang ayah, ini ayah yang baik. Contoh. Kalau dia seorang anak, anak yang baik. Kalau dia seorang pedagang, pedagang yang baik. Kalau dia seorang pemimpin, pemimpin yang baik. Pokoknya jadi apapun dia itu jadi baik. Orang yang patut dicontoh. Kata siapa? Rasulullah. Ini Usaid bin Hudhair. Saya sampaikan usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Hal yang luar biasa. Usaid bin Hudhair, Masya Allah, pandai membaca syair. Membaca syair. Syairnya itu luar biasa. Sampai Rasulullah, kalau dibilangnya gemes gitu ya, atau kalau dibilang mah saking senengnya, nyubit gitu, nyubit saking apa namanya, seneng, tertawa, tertawa sambil nyubit gitu ke bagian apa namanya, bagian ini pinggang, ya, pinggang kanannya dicubit, ya. Pas lagi dicubit, maklumkan gitu, apa, nolak-nolak. Oh, Rasulullah biasa gimana sih kalau bercanda, bagaimana gitu. Rasulullah bercanda, lagi bercanda, kena cubit, truk gitu ya. Lalu kata Usaid, aduh ya Rasulullah sakit gitu. Kata Rasulullah, oh maaf ya Rasulullah sakit. Lalu Rasulullah, mau kisos, mau balas maksudnya. Ya maulah kalau gitu. Ya udah, sok silakan gitu. Ya Rasulullah, tadi pas lagi keangkat baju saya, jadi tanganmu tuh langsung nempel ke kulit saya. Di bagian sininya. Nempel ke kulit saya, tanganmu itu. Kalau mau kisos, buka itu.
Para sahabat mengatakan, ada-ada aja nih Usaid nih. Ini adalah apa? Rasulullah pakai padahal udah saya maafkan, kan lebih keren gitu. Mau kisus mau. Ayo silakan. Ya Rasulullah, tadi tangannya itu kena ke kulit. Buka dong. Boleh dibuka. Subhanallah. Begitu dibuka, ternyata Usaid bin Hudzair mengatakan dipegangnya, dikecupnya di bagian kanan Rasulullah, di bagian ini. Subhanallah. Sambil mengatakan ucapannya, ini yang aku angan-angankan dari dulu. Dan aku ingin menyentuh sesuatu yang tidak pernah disentuh oleh sahabat yang lainnya. Emang cuma beliau yang menyentuhnya, Usaid bin Hudzair. Cintanya kepada Rasulullah. Ini digambarkan, iya. Bahkan punten, Usaid bin Hudzair bukan hanya sekedar itu. Hal-hal yang sangat luar biasa terjadi kepada Usaid bin Hudzair. Subhanallah, apa? Masya Allah, beliau ini kalau sedang membaca Al-Quran, orang mendambakan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Usaid bin Hudzair. Jadi kalau sedang ngumpul begini, Usaid bin Hudzair datang, diam semuanya. Kenapa? Mudah-mudahan dia baca Quran. Mudah-mudahan baca Quran. Tapi beliau, subhanallah, kalau sudah membaca Quran, itu luar biasa. Orang akan mendengarkannya, orang sangat senang menyimaknya satu waktu. Apa yang terjadi? Saat Usaid bin Hudzair membaca Al-Quran di rumahnya, dalam kesendirian, di luar, mungkin di terasnya, kudanya diikat di luar, lalu anak kecilnya, anaknya disimpan di tempat sampingnya, baca Quran. Baru membaca beberapa ayat, tiba-tiba kudanya, seakan-akan ingin lepas dengan suaranya, ringkikannya. Sampai ada apa ini? Berhenti baca Quran, diem. Baca Quran lagi, subhanallah, ini kuda seperti ngamuk, seperti ingin keluar. Setelah itu apa? Berhenti lagi. Maka Usaid bin Hudzair melihat takut ada apa-apa di tempat kuda itu, nggak ada. Dan subuhnya diceritakan, ya Rasulullah, semalam begini. Apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, ketika engkau membaca Al-Quran, malaikat turun untuk mendengarkan bacaanmu. Bayangkan, malaikat saja senang mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Usaid bin Hudzair. Andai engkau terus membacakan ayat itu, iya, andai kau terus membacakan ayat itu, pastikan engkau akan dikelilingi oleh lampu-lampu cahaya-cahaya seperti lentera, dan itu akan dilihat oleh orang-orang yang ada di tempat itu jika engkau terus membacanya. Kata, ya Rasulullah, benar. Ternyata begitu saya melihat kuda itu, saya melihat seperti lentera pada terbang ke atas. Itu malaikat. Andai kau teruskan baca Quran itu, malaikat akan berdatangan mendengarkan ayat-ayat yang dibaca olehmu. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kebersihan hati, keinginan Usaid bin Hudzair untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baca Quran yang dimilikinya. Usaid bin Hudzair, Quran, malaikat datang untuk apa? Mendengarkan bacaan yang dibaca oleh Usaid bin Hudzair. Apa yang didapatkan oleh Usaid bin Hudzair? Kemuliaan yang sangat indah. Pegang baik-baik. Jadi kalau dikatakan bacaan Quran ternyata bisa mendatangkan malaikat. Iya. Kenapa? Malaikat senang ketika ada orang membaca Al-Quran. Bahkan saya ingin tegaskan sedikit punten. Dunia ini dilihat dari langit seperti kita melihat dari bumi ke langit. Coba kalau kita melihat ke langit, gelap, malam hari, gak kelihatan apa-apa. Hanya indahnya langit ini ketika ada bintang-bintang yang ada di atas. Maka kita melihat langit yang gelap itu karena ada bintang. Kita katakan indahnya langit ini karena bintang-bintang yang bertaburan. Ya, tahukah teman-teman semuanya, ikhwah akhwat yang berbahagia, ayahanda bunda, para malaikat melihat bumi gelap. Indahnya bumi ini ada kelap-kelip cahaya karena di situ ada bacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Malaikat akan melihat itu cahaya, itu cahaya, itu cahaya. Andaikan di dunia ini tidak ada lagi yang membaca Quran, tidak ada penghafal Quran, gelap bumi ini, gak ada indah-indahnya. Itulah keadaannya. Maka kenapa pas Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi ini? Kenapa? Hanya untuk menyapa orang-orang yang membaca Quran.
Itulah yang ada. Tapi tidak hanya sekedar Lailatul Qadar saja. Ketika ibu bapak membaca Quran, malaikat bisa saja untuk mendekat ataupun mendengarkan bacaan kita. Allahu Akbar. Ini pegang baik-baik berkaitan dengan Usaid bin Hudhair. Gambarannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Waktu Isya? Belum. Iya, karena di sana 6 menit sudah masuk. Saya lanjutkan dulu, punten. Karena ada beberapa hal. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mauqif yang sangat indah juga Usaid bin Hudhair. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Di waktu mendamaikan antara Aus dan Khazraj. Pernah terjadi lagi. Gara-gara siapa? Itu dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul yang memfitnah Siti Aisyah berzinah dengan Sofwan bin Mu'attil. Masih ingat itu kisahnya. Jadi singkatnya, yang namanya Sofwan bin Mu'attil, difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, punten ya, berzina dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul berzina dengan Sofwan bin Mu'attil. Ada kisah ketika selesai dari perang Bani Mustaliq. Iya, jadi izin sampaikan singkat sambil nanti kalau Isya kita berhenti sejenak. Iya. Jadi ketika perang Bani Mustaliq, adzan dulu berarti. Iya, silahkan. Allah yubarik fiik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Bismillah. Subhanallah, kita lanjutkan. Lihat situasi karena yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi singkatnya, saat perjalanan selesai perang daripada perang Bani Mustaliq, iya, singkatnya ada permasalahan di perjalanan karena jujur, iya, ini pernah disampaikan kalau tidak keliru. Jadi saat itu ada persengketaan antara pembantunya Umar ibn Khattab dari Muhajirin dan orang Ansor. Ribut, ada yang mengatakan berebut air, maka di situ mengatakan ya lal Ansor. Kata siapa itu? Orang Ansor. Lalu orang Muhajirin mengatakan ya lal Muhajirin. Hei orang-orang Ansor kumpul, ini Muhajirin nih. Orang-orang Muhajirin kumpul, ini Ansor nih. Hampir ribut itu. Panggilan yalal Ansor, yalal Muhajirin, yalal Ansor, yalal Muhajirin gitu. Rasulullah langsung marah, wajahnya tidak suka dengan kata-kata yang mengatakan abi dakwatil jahiliyah wa ana baina dhahranikum. Apakah kalian saling memanggil dengan gaya-gaya jahiliyah? Hai Ansor, hai Muhajirin. Apa kata Rasulullah? Da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan kata-kata itu karena itu bau bangkai, kata Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bangga dengan punten ya, bukan dengan Islamnya, tapi bangga dengan benderanya, bangga dengan atributnya, tidak bangga dengan Islamnya, hati-hati. Itu adalah nau' min anwa'il jahiliyah. Ini yang dikatakan oleh Sayyid Qutb. Iya, memang benar. Ini adalah tanda-tanda dari jahiliyah, itu adalah tidak bangga dengan syiar Islamnya. Yang dibanggakan itu apa? Benderanya, atributnya, apanya, hati-hati. Maka Rasulullah tinggalkan. Sampailah berita kepada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan ucapannya, tuh kan, Muhajirin udah macam-macam kan? Kalian yang salah. Kenapa menyambut Muhajirin datang ke kota Madinah? Nih kata-katanya nih, punten, galak bahasanya, punten kotor. Thammin kalbak yakuluk. Thammin kalbak yakuluk. Na'udzubillah. Apa artinya? Kasih makan, punten ya, anjing peliharaanmu, nanti kalau sudah gede pasti gigit kamu. Yang disebutkan anjing peliharaan itu maksudnya kepada siapa ini kata-kata ini? Kepada Muhajirin. Ah, itu dia. Dan itu menyebar kata-kata itu sementara ini sedang perjalanan pulang kemana? Ke Madinah. Maka daripada nanti banyak bicara, Rasulullah menginginkan tanpa istirahat, full jalan. Nggak ada istilah jalan, biar orang sibuk apa? Jalan, capek. Maka ini perkataan yang sangat luar biasa. Nah, punten, dalam istirahat, iya, dalam keadaan istirahat, apa yang terjadi? Siti Aisyah dalam keadaan tertidur, iya, ataupun punten Siti Aisyah pengen ke toilet jauh, pulang, merasa yang namanya kalungnya ketinggalan, begitu pulang bawa kalung, ternyata punten, yang namanya pasukan sudah berangkat, ketinggalan Siti Aisyah. Di tempat padang pasir, dalam keadaan ketinggalan seperti itu, sendiri, kalau dalam keadaan tersesat, jangan lari kemana-mana, tinggal aja di sana, nanti ketemu lagi. Kalau ini nyari, nggak ketemu nantinya. Maka datanglah yang namanya Sofwan bin Mu'attil, bagian daripada sapu jagat. Begitu ngelihat, oh ini adalah Siti Aisyah. Maka saat itu Sofwan bin Mu'attil nggak bicara apa-apa. Wahai Ummul Mukminin, naik unta. Setelah naik unta, kalau sudah beres, kasih tanda dengan tepuk tangan. Sudah, baru jalan ke kota Madinah. Sampai sore hari, ya, nggak sampai malam, ketinggalan beberapa saat. Abdullah bin Ubay bin Salul, Sofwan, Aisyah, apa sih dia zina? Nyebar, sampai Rasulullah merasa sakit hati. Karena apa? Fitnah di kota Madinah disebarkan oleh Sofwan, disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, yang namanya Siti Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attil. Sakit hati Rasulullah, kumpul di kota Madinah. Mudah-mudahan cukup waktunya, saya sampaikan singkat, ya. Apa yang disampaikan? Kumpul di masjid seperti ini. Rasulullah udah bingung apa yang dilakukan. Maka Rasulullah katakan gini, Ayuhan nas, siapa yang menolongku dari orang yang telah menyakitiku? Siapa yang maksud Rasulullah telah menyakitiku? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa yang akan menolongku dari orang yang telah menyakitiku? Yang namanya Sa'ad bin Mu'adz dari Aus, Sa'ad bin Ubadah dari Khazraj, Abdullah bin Ubay bin Salul dari Khazraj. Saya dipahami ya?
Maka kata Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, jika orang yang menyakitimu itu dari kaum kami, Aus, aku akan penggal lehernya. Namun jika orang yang menyakitimu itu bukan dari kaum kami, perintahkan kepadaku, maka aku akan jalankan perintahmu. Bisa dipahami itu ya? Adil kan bahasanya? Tersinggung yang namanya Sa'ad bin Ubadah. Padahal Sa'ad bin Ubadah soleh luar biasa. Tapi saat itu terbakar asobiyahnya. Terbakar cinta qabilahnya. Dia bilang, Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz, ingat. Kamu jangan mengatakan itu. Kamu tahu itu orang yang menyakiti Rasulullah itu dari kabilah kami. Maka jangan bawa-bawa dengan mengatakan kata-katanya, kalau dari kabilah kami aku akan potong lehernya. Tapi jika bukan dari kabilah kami, maka perintahkan, maka aku akan jalankan. Langsung kata Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, jika kamu tahu itu dari kabilah kamu, kenapa kamu nggak penggal lehernya? Bisa dipahami itu ya? Kenapa nggak penggal lehernya? Dia bilang, mengatakan ucapannya, kalimatnya, bagaimana aku akan memenggal lehernya? Karena aku belum perintah dari Rasulullah. Dijawab lagi oleh Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kamu itu munafik karena menjaga orang munafik. Ribut di masjid itu. Didamaikan oleh Usaid bin Hudhair. Sudah. Apa katanya? Ya Rasulullah, kami sepakat. Nih lihat nih. Kami sepakat. Kami tidak tahu tentang Aisyah kecuali Aisyah itu orang solehah. Baik, mustahil Allah memerintahkanmu untuk menikahinya kecuali ini adalah kebaikan untukmu dan Siti Aisyah. Andai ada sesuatu yang tidak baik, maka Allah dan Rasulnya lebih tahu untuk cara menyelesaikannya. Diam semuanya. Benar kata-kata itu kan? Kami tidak tahu apa-apa kecuali yang namanya Aisyah itu orang baik. Andai ada sesuatu yang tidak baik, maka Allah dan Rasulnya itu yang lebih tahu cara menyelesaikannya. Maka terdiamlah dan selesai dengan hadisul ifk. Dan di tahun 20 Hijriah wafatlah Usaid bin Hudhair di masa Umar ibn Khattab. Dan Umar bin Khattab ikut mensolat jenazahkannya, menguburkannya, dikuburkan di Baqi. Maka Rasulullah pun ketika wafatnya Usaid bin Hudhair, perkataan yang sangat indah sebagai penutupnya yang diucapkan oleh Umar bin Khattab mengatakan, "Dhahaba sayyidul qaum." Masya Allah, telah pergi tuannya kaum ini. Karena sayyid yang dikatakan adalah Usaid bin Hudhair. Hari ini kita membicarakan tentang Usaid bin Hudhair. Insya Allah yang akan datang di akhirat nanti kita jumpa bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.